warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kembali lagi bersama saya Salma Dinda di wawancara khusus. Tribuners, tahun 2025 sudah bergulir. Tidak lama lagi ibadah haji 2025 akan diselenggarakan. Tentunya kita ketahui kalau ibadah haji itu keinginan mulia setiap muslim di dunia. Nah, di Provinsi Jawa Barat khususnya kita juga penasaran gitu kan, masyarakat Provinsi Jawa Barat penasaran dengan apa sih yang sudah persiapkan untuk ibadah haji 2025. Tentu saja di wawancara khusus kali ini saya tidak sendirian, saya sudah ditemani dengan Bapak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Andos Haji Ajam Mustajam, MSI. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak. Pak, berbincang tentang persiapan ibadah haji 2025 ini gitu kan. Baik. Kuota haji Provinsi Jawa Barat itu cukup banyak juga gitu ya Pak. Di antaranya ada sekitar 38.000 jemaah haji kuota untuk Jawa Barat gitu Pak. Itu pun terbagi gitu, ada jemaah haji reguler, jemaah haji prioritas, petugas KBI HUA gitu kan. Kemudian dan petugas haji lainnya. Nah Pak, persiapan dari Kementerian Agama Jawa Barat, apa sih yang sudah dipersiapkan atau apa yang sedang dipersiapkan sekarang? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah. Menjelang terkait dengan pelaksanaan haji tahun 2025 di Provinsi Jawa Barat, kami sudah mempersiapkan minimal 3 komponen untuk tahap awal dalam pelaksanaan haji tahun 2025. Yang pertama terkait dengan persiapan untuk calon jemaah haji yang siap berangkat. Bagaimana itu? Pertama, kami ambil langkah untuk membagi kuota jemaah haji dari provinsi ke kabupaten kota. Tentu dengan tujuan supaya ada pemerataan waiting list. Kalau kuota provinsi itu tidak dibagi ke kuota kabupaten kota, maka akan bertumpuk dan disparitas waiting list akan cukup tinggi. Maka kami membuat kebijakan supaya dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat itu waiting listnya itu sama lah. Kalau 20 tahun semua, kalau 23 tahun, maka itu dibagi kuota kabupaten kota dengan keputusan Pak Gubernur tentu. Dan kemudian kami juga memonitoring istitoah kesehatan jemaah haji gitu yang sudah dilakukan oleh teman-teman kesehatan melalui puskesmasnya masing-masing. Jadi jangan sampai mereka yang berangkat dari sisi kesehatan tidak istitoah sehingga akan mengganggu jemaah haji pada umumnya dan juga mengganggu perjalanan hajinya dia sendiri gitu. Dan yang ketiga, monitoring pelunasan sekarang sudah berjalan dan alhamdulillah sampai dengan 2 Maret itu sudah 60% dari 38.000. Dan kembali ke persiapan jemaah ini termasuk dokumen ya, memverifikasi dokumen jemaah haji termasuk paspor gitu. Dan yang kedua, persiapan para petugas. Alhamdulillah kami sudah melaksanakan seleksi petugas haji. Yang pertama untuk petugas kloter TPIHI termasuk kesehatan, dan yang kedua PHD petugas haji daerah yang direkrut oleh Kementerian Daerah dan dibiayai oleh pemerintah daerah. Ini sudah ada berjalan dengan baik, terbuka, transparan, dan insya Allah akan merekrut petugas yang profesional karena kami dilakukan dengan seleksi secara proporsional, terbuka, dan untuk semua terbuka untuk umum, lalu kemudian transparan dalam pelaksanaannya. Tentu. Kemudian kami membenahi diri dengan prasarana, ya, apa yang masih kurang di asrama dan tempat-tempat yang lainnya kan gitu, untuk supaya proses perjalanan haji itu tidak terganggu, terutama yang di asrama. Dan alhamdulillah di Jawa Barat itu memiliki 2 asrama dan 2 tempat pemberangkatan. Yang pertama di Bekasi dan yang kedua di Indramayu.
keinginan kami itu semua Jawa Barat itu bisa berangkat, Jawa Barat bagian tengah ke utara, selatan, dan timur. Itu harapan kami bisa berangkat melalui Asrama Indramayu dan berangkat melalui Bandara Kertajati kan gitu. Dan insya Allah ini akan bisa berjalan dengan baik, dan sekaligus nanti akan dipersiapkan juga dengan umroh. Kemudian Asrama Haji Bekasi itu persiapan pemberangkatan jemaah haji bagian Jawa Barat seperti Bogor, Bekasi. Karena apa? Supaya jemaah haji mobilisasi pemberangkatan di daerah tidak terlalu jauh. Gitu. Oke Pak. Nah Pak, berbicara tentang kuota haji gitu kan. Tadi kan Jawa Barat tuh dapat kuota 38.723 orang gitu, yang terbagi dalam 36.290 jemaah, kemudian 1.935 prioritas lanjut usia, kemudian 202 pembimbing, dan 291 petugas haji daerah gitu Pak. Nah dari kuota haji itu apakah sudah terpenuhi gitu secara keseluruhan, sekitar 38.000 itu atau 36.000 itu, atau masih ada yang terkendala yang dari administrasi yang tadinya gitu, sejauh ini bagaimana Pak? Untuk kuota kan sambil berjalan, ini 7 hari kerja ke depan itu akan berakhir di tahap pertama, lalu kemudian kalau tidak terpenuhi di tahap pertama itu akan terpenuhi juga di tahap kedua dan seterusnya. Dan insya Allah sampai pada waktunya ini kuota harus habis dipergunakan bagi jemaah haji yang berhak untuk berangkat tahun 2025. Tapi itu dengan ada beberapa tahapan. Untuk lansia ini juga sambil proses, itu ada 1.900 sekian ya yang lansia. Kemudian untuk pembimbing juga sambil proses karena ada ketentuan yang harus terpenuhi. Sementara untuk PHD itu sudah terpenuhi kan, sedang proses untuk persiapan pemberangkatan. Nah ini jadi ya harapan saya itu di akhir pelunasan tahap pertama itu semua jemaah haji itu yang berhak melunasi harus segera melunasi gitu, jangan nunggu-nunggu kalau yang sudah ada siap dananya gitu. Tapi ya, dengan hal yang lebih penting bahwa ini istitoah itu tidak hanya dari sisi kesehatan saja, tapi bekal juga harus cukup baik untuk diri sendiri maupun yang ditinggal. Berarti betul ya Pak, kalau persiapan haji ini tuh harus dipersiapkan secara matang gitu, finansial, fisik, spiritual juga gitu ya Pak. Nah Pak, kemudian kan tadi ada jemaah prioritas lanjut usia tuh hampir 2.000 gitu, sekitar 1.900 gitu kan. Bagaimana sih persiapan penanganan Kementerian Agama Jawa Barat ini nantinya gitu untuk para jemaah lanjut usia, para jemaah prioritas ini, dan bagaimana bantuan kesehatannya gitu? Jadi supaya dipahami dulu ya bahwa Kementerian Agama itu adalah pelaksana kebijakan teknis Menteri Agama berdasarkan ketentuan atau perundang-undangan. Terkait dengan hal penanganan lansia, bahwa Pak Menteri mengeluarkan juknis bahwa lansia itu bisa didampingi oleh keluarga atau oleh mahram, gitu kan. Mungkin kalau yang nanti tahapannya seperti apa, mungkin ada aturan bagaimana pendamping mahram, rekrutmen sebagai mahramnya kan gitu, bisa syukur-syukur sekarang ini jemaah yang prioritas lansia itu sudah ada mahramnya kan, dan berhak untuk melunasi. Lalu kemudian kalau tidak salah kuotanya juga kuota khusus ini kan. Jadi untuk lansia itu, dan kemudian tapi urutan lansia itu di Jawa Barat itu hampir 50 50% itu usia 50 tahun ke atas. Bahkan yang usia 71 ke atas itu sekian puluh ribu, sekian 90 tahun ke atas itu ada 96 orang kalau tidak salah catatannya. Nah ini jadi urutan merekrut lansia yang jumlahnya 1.900 itu mengurut dari atas ke bawah. Tertingginya berapa, mentongnya di angka 1.900 di umur berapa. Kan bisa aja mentongnya di umur 80 tahun kan gitu. Walaupun umur 7 tahun itu, 70 tahun itu lansia. Karena mengurutnya bukan dari bawah, dari atas ke bawah. Nah dari situ ada juga di lansia boleh, dan bukan boleh, harus didampingi oleh mahram yang mendampinginya gitu.
Dan kemudian insya Allah, jadi Kementerian Agama, Pak Menteri menyampaikan bahwa ini ada penempatan di Armusnaja juga ada tempat-tempat khusus. Bahkan yang lansia itu akan ada pola tanajul. Nah, kemungkinan bukan lansia saja, sekarang ini ada pola tanajul. Jadi yang tanajul itu dari Arafah, kemudian Muzdalifah langsung ke pondokan yang dekat dengan Mina. Jadi mabitnya tidak di Mina. Ini juga Kementerian Agama sedang melakukan kajian bagaimana fikihnya, bagaimana tekniknya kan gitu, supaya yang semuanya bisa berjalan dengan baik, lancar, tidak ada perdebatan di masyarakat kan, kira-kira seperti itu. Berarti memang dipersiapkan sematang mungkin gitu ya, Pak, dari sisi untuk memperhatikan kesehatan para jemaah juga gitu, lansia, apalagi lansia gitu harus pengawasan ekstra gitu ya, pemantauan ekstra untuk sisi kesehatannya gitu, apalagi berkegiatannya mungkin nanti ibadah haji lama juga gitu ya, Pak. Tapi kemungkinan, bukan walau alam, mungkin saya nunggu dari kebijakan pusat, apakah lansia itu masa tinggalnya harus 40 hari sama dengan jemaah pada umumnya, atau ada pengurangan waktu. Itu kami juga menunggu dari regulasi dan ketentuan dari pusat. Tapi yang jelas bahwa Kementerian Agama membuat tagline haji tahun sekarang itu haji ramah lansia, lalu kemudian berangkat dan pulang memancarkan senyuman kebahagiaan, kan kira-kira seperti itu, atas pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Agama. Gitu. Berarti Pak, sekarang lagi proses untuk pendidikannya gitu ya Pak, untuk sesuai dengan tagline-nya gitu, ramah lansia, berangkat dan pulang haji memancarkan senyum penuh kebahagiaan atas pelayanan Kementerian Agama. Baik Pak, menilik ke persiapan haji yang lainnya gitu kan, sebelum berangkat haji pasti ada manasik atau bimbingannya gitu kan. Apa sih, bagaimana persiapan untuk manasik dan bimbingannya? Kalau bimbingan manasik haji itu, pemerintah wajib untuk melaksanakan bimbingan manasik haji. Tapi juga pemerintah membolehkan masyarakat melaksanakan bimbingan manasik haji dengan memenuhi segala ketentuan dan aturan, itu dengan KBHU. Dan mereka berdasarkan ketentuan boleh memungut biaya, ya, untuk bimbingan, ya, bukan untuk yang lain-lain. Masyarakat yang melaksanakan bimbingan haji seperti KBHU, dia itu hanya mempunyai kebijakan untuk melaksanakan bimbingan kepada jemaah haji, dan dibolehkan untuk memungut biaya hanya untuk bimbingan aja. Sementara untuk pemerintah, dari mulai pendaftaran, bimbingan sampai proses pemberangkatan, tidak ada pungutan bayaran apapun, kecuali jemaah haji itu hanya bayar BPIH aja. Jadi dari mulai proses pendaftaran dan proses lainnya, dari mulai berangkat sampai dia kembali, tidak ada beban biaya yang dibebankan kepada jemaah haji, hanya untuk BPIH aja. Kemudian KBH hanya untuk biaya bimbingan saja. Oke, berarti memang kalau dana yang tadi biaya untuk berangkat haji itu berbeda dengan biaya untuk bimbingan itu ya Pak. Itu dan hanya untuk itu gitu, tidak ada yang lain. Oke Pak, tadi juga Bapak sudah menyinggung sedikit soal petugas haji gitu kan. Petugas haji kan sudah diseleksi memang di akhir tahun kemarin gitu kan Pak, yang pusat dan daerah. Tapi akhir-akhir kemarin tuh ada info gitu kalau Menteri Agama itu ngelobi lagi buat kuota petugas haji gitu kan, karena tahun ini kalau nggak salah 2000-an petugas haji, sedangkan tahun sebelumnya 4.000 gitu, jadi berkurang gitu. Iya, dalam petugas itu ada beberapa jenis lah, ada PPIH Kloter, ada PPIH Arab Saudi. Kemudian dari PPIH Kloter juga ada untuk pembimbing, ada untuk tenaga kesehatan, untuk ada para medis. Begitu juga PPIH untuk Arab Saudi, banyak jenisnya juga. Nah, jadi yang sedang melobi itu memang Pak Menteri sedang meminta tambahan kuota untuk petugas PPIH, terutama Arab Saudi dan kesehatan kalau tidak salah, karena ada kekurangan. Tapi kembali ke masalah rekrutmen petugas. Jadi petugas itu belum selesai dalam tahapan rekrutmen. Bisa saja kami menggagalkan petugas itu tidak bisa berangkat kalau
ketika pelatihan menunjukkan apa indisipliner, menunjukkan dari sisi psikologi tidak akan bertanggung jawab dalam melaksanakan petugas. Kemungkinan bisa misalnya dari pengamatan psikologi ini petugas itu hanya akan ketika berangkat hanya akan untuk mengedepankan kepentingan pribadi, hanya untuk membuat kepuasan pribadi dalam beribadah, abai dalam melaksanakan tugas. Tentu itu kami pasti akan batalkan. Ya, karena petugas itu ibadah hajinya itu adalah melayani jemaah, bukan petugas. Jangan sampai dia fokus berangkat ke Masjidil Haram, dia fokus untuk melaksanakan umroh sunat dan yang lain pekerjaan ibadah yang lainnya, lalu ibadah yang sesungguhnya melaksanakan tugas dia malah ditinggal. Dan kalau ketahuan di tanah air sifatnya akan sifatnya seperti itu, maka kami tidak segan dan tidak ragu untuk membatalkannya. Jadi dan ketika kalau misalnya sudah di Arab Saudi, insya Allah saya akan meminta dan bukan meminta, maksudnya kalau misalnya ada yang melaporkan melalui kami, nah, insya Allah saya akan memohon ke PPI Arab Saudi petugas seperti itu untuk dikembalikan. Nah, apabila diketemukan langsung oleh Pak Menteri misalnya atau siapa, insya Allah Pak Menteri tidak akan segan untuk mengembalikan. Berarti prosesnya memang sangat ketat gitu ya Pak, dari sebelum berangkat bahkan sampai di sana juga masih diperhatikan gitu. Syarat-syarat untuk petugas haji pun sangat diperhatikan. Gitu. Sejatinya mereka itu ibadahnya itu melayani jemaah hajinya itu ya, sambil tapi tidak melarang dia untuk bisa melaksanakan haji juga, tidak melarang. Tapi kalau fokus hanya untuk kepentingan dia, abai dengan tugas yang sesungguhnya, yaitu dengan segala resiko dia harus hadapi. Jadi harus imbang gitu. Ketika dia mau beribadah boleh, tapi harus tugas utama, tugas wajibnya harus diselesaikan juga. Dengan itu, ya tagline-nya itu pertama ramah lansia, dan kedua yang kalau Pak Menteri itu jemaah haji itu harus ada 3 senyuman. Kalau saya ya gitu, dia itu jemaah haji itu dari mulai berangkat sampai pulang tersenyum bahagia atas layanan para petugas. Nah, Pak masih berbicara tentang petugas haji gitu kan, tadi Bapak menyebutkan bahwa proses rekrutmennya tidak sampai kemarin aja gitu, masih panjang juga gitu, sampai bahkan sampai pelaksanaannya gitu. Nah, kalau misalkan sekarang sudah selesai tes dan sebagainya, apakah ada yang udah mulai bekerja atau masih proses training gitu, pelatihan? Belum bekerja, tapi dan sesungguhnya kami juga belum menyatakan dia itu lolos atau lolos atau tidak, karena hanya kemarin itu pengumumannya itu ranking 1, ranking 2, dan ranking 3 dan seterusnya. Nah, kalau kuotanya hanya cukup di ranking 2, ya ambil di ranking 2. Kalau kuotanya bisa di ranking sampai 3, ambil ranking ketiga. Jadi mereka yang sudah diumumkan masuk kategori ranking 1 sampai seterusnya itu bukan berarti lolos untuk dipanggil menjadi petugas, karena itu harus ada akan disesuaikan dengan kuota kabupaten kota nanti. Tapi ada pelatihan khusus nggak Pak? Nanti ada pelatihan khusus. Bahkan saya memulai dari tahun kemarin pelatihan para petugas haji itu TPHI kesehatan, kemudian TPHD. Kami ada instruktur dari militer, bukan petugas dijadikan militeristik, bukan. Tapi petugas itu harus betul-betul disiplin dan gitu. Karena itu mereka itu ya harus melayani jemaah haji itu ya harus, kalau jemaah haji sekarang lansia itu para petugas itu harus kuat itu fisiknya. Karena jemaah haji itu bukan rata-rata ya. Keinginan jemaah haji itu bukan hanya dinasehati, tapi hanya mau dilayani. Misalnya kan gini, ada jemaah haji ketika masuk hotel di Makkah Al-Mukarramah, kemudian tertinggal sesuatu barang, lalu bertanya ke petugas, jemaah haji itu bukan Bu ada di bawah dekat kursi atau dekat pinggiran, bukan, tapi jemaah haji itu ada di bawah, ayo kita ambil barang-barang, maunya seperti itu.
Jadi bukan minta dinasehati, bukan untuk diunjukkan, tapi minta ayo bareng-bareng. Misalnya ada jemaah haji yang bertanya, Pak, bagaimana cara pelaksanaan tawaf? Bukan diterangkan tawaf dimulainya di Hajar Aswad, kemudian ke Ka'bah ada di sebelah kiri, berputar 7 balikan, bukan. Tapi jemaah hajinya, ayo kita berangkat bareng-bareng. Itu maunya seperti itu. Jadi benar-benar harus melayani. Harus gitu, melayani. Dengan yang tadi tagline benar-benar harus melayani gitu. Jadi tidak hanya petunjuk di sana Bu, di sini Bu gitu. Jadi harus tapi ayo bareng-bareng gitu. Jadi jangan terbalik petugas itu ketika masalah jemaah haji. Mohon maaf gitu. Kalau ada yang seperti itu, wah saya akan betul-betul kecewa kan gitu. Jadi misalnya kan gini, ketika jemaah haji, bagaimana Bu, Bapak melaksanakan sa'i supaya baik, kemudian tawaf, petugas itu menerangkan teori begini-begini, tapi ketika giliran jemaah haji, Pak, di mana kalau cari kerudung yang bagus, mari dengan saya. Oh, itu teori yang sangat salah. Kalau kepentingan untuk pribadi, misalnya untuk kebutuhan pribadi, silakanlah menggunakan teori di sebelah sana. Tapi kalau untuk urusan yang kaitan dengan tupoksi, jangan. Jadi kalau di luar tupoksi mah, misalnya mau ke mana lah gitu, ya silakan lah itu mah. Silakan ditunjukkan, tapi tetap dengan warning kehati-hatian. Tapi kalau masalah tugas tupoksi, nggak boleh dengan teori ditunjukkan ke sana, ditunjukkan ke sini. Tapi harus ayo dipraktekkan bareng-bareng. Ya Pak, berarti memang kalau misalkan harus paham gitu ya Pak, para petugas haji juga harus memahami mereka ketika bertugas mana yang wajibnya gitu. Ketika mungkin nanti ada ibu-ibu, mungkin ibu-ibu langsung minta belanja gitu. Pak, diantar belanja, mungkin petugas haji itu bisa mengarahkan saja gitu ya. Mengarahkan gitu. Jadi, jangan dibalik-balik. Kalau kita minta diantar belanja dibarengin, tapi ketika mau kebutuhan masalah ibadah malah itu. Iya. Nah, Pak, beralih dengan selain persiapan para petugas haji gitu, kemudian ini ada persiapan di asrama haji Indramayu gitu kan. Tadi Bapak juga udah sedikit singgung kalau Indramayu jadi ya embarkasi nanti para jemaah haji gitu kan, untuk berangkat ke Tanah Suci nanti. Nah Pak, kemarin juga embarkasi ini tuh Indramayu sempat jadi sorotan gitu karena kan sudah ditetapkan jadi embarkasi di Jawa Barat gitu ya Pak, tapi masih berbenah sampai saat ini gitu Pak. Bagaimana sih perkembangannya untuk persiapan haji? Mungkin nanti kan para jemaah tuh akan datang sekitar bulan Mei ke embarkasi gitu. Gimana persiapan asrama haji di Indramayu ini? Baik, terkait persiapan asrama haji, yaitu kalau Kementerian Agama udah totalitas, sudah mempersiapkan dengan sebatas kemampuan. Lalu kemudian, dan alhamdulillah pemerintahan daerah, baik itu Pak Gubernur, Ketua Dewan, kemudian perangkat-perangkat yang lainnya, termasuk masyarakat, alhamdulillah dorongan dan dukungan untuk mewujudkan asrama haji Indramayu itu supaya betul-betul representatif, itu luar biasa. Kemarin saja saya sudah dipanggil ikut rapat dengan Pak Ketua DPRD di Provinsi Jawa Barat beserta OPD dan dinas terkait di lingkungan Provinsi Jawa Barat terkait bagaimana menyelesaikan kekurangan di asrama haji. Salah satunya air, dan insya Allah ini akan terselesaikan di tahun sekarang juga. Yang tadinya PAYO, insya Allah sekarang akan PDAM yang akan menangani. Kemudian terkait dengan jalan lingkungan, insya Allah sudah akan terselesaikan. Kemudian PJU yang untuk penerangan di asrama juga insya Allah. Dan kemudian untuk sarana penunjang praktek manasik haji insya Allah akan terselesaikan. Bahkan untuk masjid juga insya Allah di tahun 2025-2026 maksimal sudah tuntas selesai semuanya. Termasuk bangunan yang lainnya. Dan sekarang sedang persiapan pembangunan tower 4, kemudian klinik, kemudian dapur. Nah, selain daripada itu, fasilitas yang lain insya Allah sudah dipersiapkan dan akan dibantu oleh pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat. Seperti itu. Dan harapan kami ke depan bahwa asrama haji
Indramayu itu bukan harapan ya, sudah dirancang ramah lansia, ramah lingkungan, ramah disabilitas, dan juga ramah pengunjung. Jadi pengunjung itu tidak ada ya ke depan itu yang berjubel di di pintu gerbang ingin masuk. Semua pengunjung bisa masuk. Tapi tentu tidak bisa bercampur dengan jemaah. Ya. Dan juga pengunjung walaupun masuk tidak akan mengganggu jemaah, tidak akan mengganggu proses perjalanan haji. Nah, dari sisi keamanan, dari sisi kebersihan juga akan terpisah. Tapi pengunjung bisa lihat aktivitas jemaah haji. Berarti memang sangat dipersiapkan gitu Pak, dimaksimalkan persiapan asrama haji di Indramayu ini dari berbagai aspek gitu, dari tempat ibadah, pelayanan yang lain gitu, sangat-sangat diperhatikan oleh Kementerian Agama gitu Pak. Nah Pak, terakhir Pak, ada nggak sih Pak pesan dari Kementerian Agama Jawa Barat ini untuk para calon jemaah haji yang akan sedang melakukan persiapan sekarang? Baik, tentu kami berpesan karena ini proses pemberangkatan haji itu masih ada waktu 2 bulan ke depan. Yang pertama, yang sudah masuk kuota tahun berjalan sekarang ini untuk segera melunasi. Jangan nunggu waktu kalau sudah ada uang. Kemudian proses istitoah kesehatan dilaksanakan di kecamatannya masing-masing. Karena menurut data baru dari 38.000 itu baru beberapa persen ya, tinggal beberapa persen lagi kan untuk istitoah kesehatan itu. Bagi yang menurut kesehatan belum istitoah tapi kuota masuk, itu jangan kecewa, mungkin ada tahapan, harus ada tahapan penyembuhan, dan itu tidak akan menggagalkan kuota dan tidak akan menghilangkan kuota kesempatan tahun ini. Kalau gagal tahun ini kan pasti otomatis menjadi prioritas tahun depan gitu. Dan yang kedua yaitu yang sudah melunasi ataupun yang semuanya masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji ya, jaga kesehatan, terus perdalam ilmu manasik haji, rawat kerukunan, dan mari kita saling menghormati, saling memahami dalam melaksanakan ibadah haji. Karena pemberangkatan itu tidak hanya untuk satu golongan, bukan hanya satu ormas gitu, tapi itu akan bermacam masyarakat, heterogenitas dan juga tinggi di Jawa Barat itu ya, saling memahami, saling menghormati. Jadi jangan sampai jemaah haji itu gagal berangkat karena ego dari pribadi dan kelompok gitu. Barangkali itu. Pak, tadi sedikit tentang pelunasan, tentang yang mereka belum menyelesaikan administrasi dan sebagainya. Apakah ada keluhan juga nggak Pak ke Kementerian Agama gitu dari para calon jemaah haji ini? Apalagi tadi kuota baru yang terpenuhi itu kan beberapa persen gitu ya Pak? Ya kan, karena ada tahapan. Mungkin kan gini, sebetulnya keluhan secara langsung kan tidak ada. Tapi kalau misalnya gini, ya itu belum sempat melunasi karena ada keperluan lain. Tapi kan ada tahapan berikutnya. Kita tunggu. Ini insya Allah lah, pemerintah biaya haji sudah sangat menekan untuk turun. Kemudian mudah-mudahan bisa segera melunasi semuanya jemaah haji. Dan kuota Jawa Barat jangan ada yang mubazir, karena antrian itu kan panjang. Itu memang diusahakan untuk terpenuhi gitu ya Pak. Mudah-mudahan segera terpenuhi. Ya, amin. Dan kami hanya bisa mendoakan rezekinya lancar, amin, usahanya lancar, dan bisa melaksanakan pelunasan dan melaksanakan haji tahun 2020. Baik Pak, itu saja yang mungkin di wawancara khusus kali ini. Mungkin kedepannya kita bisa berbincang kembali gitu Pak tentang persiapan ibadah haji 2025 ini. Harus, karena itu haji itu kan prosesnya hampir, ini kan tahap pelunasan. Pas pemberangkatan tanggal 2 Mei, nah kan terutama pas pemulangan. Karena masyarakat itu perlu informasi yang update. Jangan mendengar informasi liar dari
sumber lain, kan sumber resminya yang harus menyampaikan. Baik. Jangan kabar burung bisa dipercaya iya, padahal belum tentu gitu. Kita harus benar-benar percaya ke media yang terpercaya itu ya Pak, betul. dari sumber yang terpercaya itu. Baik. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Nanti kita berbincang lagi seputar persiapan haji, seputar ibadah haji 2025 ini. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Dan Sama-sama. semoga para jemaah haji, para calon jemaah haji juga bisa mempersiapkannya dengan matang, dengan mulai dari finansial, materi, fisik, dan spiritualnya.